Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dengan NIM 24044111485, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan, tentunya membahas tentang definisi, tujuan, fungsi, sejarah, dan komponen penting dari jaringan komputer. Nah, di sini jaringan komputer memiliki fondasi dunia digital. Nah, di sini apa itu jaringan komputer? Nah, definisi intinya itu sekumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung melalui media komunikasi seperti kabel atau nirkabel untuk bertukar data, berbagi sumber daya, dan berkomunikasi antar pengguna. Nah, integrasi perangkatnya itu memungkinkan perangkat seperti printer, server, dan penyimpanan data bekerja sama secara efisien dalam suatu sistem terintegrasi. Nah, menurut Andrew Estenabum 2003, jaringan komputer merupakan kumpulan komputer otonom yang saling terhubung menggunakan media transmisi dan protokol komunikasi. Nah, selanjutnya tujuan utama dari jaringan komputer. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu berbagai sumber daya, tentunya menggunakan printer, file, atau server secara bersama-sama. Nah, dengan kata lain atau searcher sharing ya. Dan yang kedua ada komunikasi kolaborasi, memfasilitasi interaksi melalui email, chat, dan video call. Dan yang ketiga ada berbagi informasi tentang tentunya bertukar data dan dokumen antar komputer dengan cepat, atau biasa kita sebut dengan informasi sharing. Dan yang keempat yaitu ada keamanan data. Tentunya dengan jaringan komputer itu tentunya dapat mengolah data secara terpusat di server agar lebih aman dan mudah di backup. Dan selanjutnya fungsi kunci, resource sharing, dan data management. Nah, satu, berbagi sumber daya. Tentunya memungkinkan beberapa komputer menggunakan perangkat keras hardware atau perangkat luar software yang sama. Dan tentunya menghemat biaya pembelian perangkat, meningkatkan efisiensi kerja, misalnya seperti satu printer untuk semua karyawan atau satu komputer untuk semua karyawan, jadi dia terhubung. Yang kedua ada penyimpanan terpusat. Nah, data disimpan secara terpusat di server utama, diakses oleh semua pengguna dari satu sumber. Misal ada di suatu perusahaan, dia dia mempunyai satu server atau satu komputer. Nah, dalam satu server atau komputer itu dia memiliki jaringan, tentunya bisa dari pengguna satu ke pengguna lainnya. Nah, tentunya menghindari duplikasi dan konflik data. Jadi data-datanya itu tidak tercecer. Dan yang kedua ada memudahkan pengelola pengamanan dan backup data. Nah, untuk fungsinya tentunya jaringan utama itu tentunya dapat membackup data ya, tentunya menjaga dan mengatur atau supaya agar tidak berantakan. Nah, selanjutnya ada fungsi kunci komunikasi dan akses global. Tentunya komunikasi real time, memfasilitasi komunikasi antar pengguna tanpa batas jarak dan waktu seperti email, video, converge, dan chat. Nah, dan yang kedua ada akses global atau internet, memungkinkan pengguna mengakses informasi, layanan, cloud, dan sumber daya dari seluruh dunia. Dan yang ketiga, dukungan kerja jarak jauh, tentunya memungkinkan akses sistem atau data dari lokasi jauh dengan aman, misalnya menggunakan VPN. Nah, fungsi-fungsi ini secara kolektif meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keamanan data dalam organisasi. Nah, selanjutnya ada tentang sejarah singkat jaringan komputer. Nah, pada tahun 1960-an itu lahirlah ARPANET. ARPA mengembangkan ARPANET, cikal bakal internet. Pada 1969, 4 universitas terhubung menandai pengiriman pesan pertama. Dan pada tahun 1980-an kelahiran internet. ARPANET berlari ke TCP/IP. 1983 istilah internet ini muncul luas dan jaringan LAN, MAN, WAN, dan berkembang. Nah, pada tahun 1970-an itu TCP/IP, Peyton Sharp dan Robert Kahn mengembangkan protokol TCP/IP, fondasi komunikasi dengan jaringan modern. Nah, saya salah sebut ya, 1980-an kelahiran internet. ARPANET beralih ke TCP/IP 1983. Nah, istilah internet itu muncul luas dan jaringan LAN, MAN, dan berkembang juga. Nah, pada tahun era 1990-an World Wide Web. Nah, tim Berners itu menciptakan WW Internet, dikomunikasikan didukung oleh browser seperti Mosaic. Selanjutnya era modern, nirkabel, dan konektivitas global. Nah, 2000-an itu broadband dan wifi, munculnya teknologi wifi, 3G, dan internet broadband
broadband menggantikan dial-up perangkat mobile dan mendominasi. Nah, pada tahun 2010-an itu sekarang atau zaman sekarang ya, sudah ada IoT dan cloud. Perkembangan IoT itu seperti Internet of Things. Cloud itu komputasi awan dan jaringan 5G. Jaringan menjadi tulang punggung dunia digital. Tentunya untuk sampai sekarang ini ya, tentunya jaringan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Seperti saat ini sekarang ini saya menggunakan internet, tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun mahasiswa ataupun yang lainnya ini. Nah, kita masuk pada komponen perangkat keras jaringan hardware. Nah, perangkat fisik yang berfungsi untuk menghubungkan atau mentransfer dan mengelola aliran data. Di sini kita lihat bahwa ada NIC atau kartu jaringan. Ini NIC atau kartu jaringan ya biasa kita temukan pada komputer ya. Mungkin kalau mahasiswa itu sudah tahu atau mungkin sudah tidak asing lagi ya, karena apalagi yang jurusan komputer pastinya tentunya melihat ya NIC itu atau kartu jaringan tentunya yang menghubungkan komputer ke jaringan dan memiliki alamat fisik unik atau MAC address. Nah, yang kedua ada nih switch. Tentunya menghubungkan banyak komputer dalam LAN dan mengirim data hanya ke tujuan yang benar. Dan tentunya ini bisa untuk mentransfer data atau mengelola suatu data ya. Dan yang ketiga router. Mungkin router ini sudah tidak asing lagi karena sudah banyak kita temukan baik di kafe-kafe ataupun di rumah. Tentunya sudah banyak masyarakat sekarang yang menggunakan router, dan tentunya untuk jaringan wifi ya, menghubungkan dua atau lebih jaringan berbeda, misalnya LAN ke internet dan menentukan jalur yang terbaik. Dan selanjutnya kita masuk pada media transmisi dan koneksi nirkabel. Tarikan kabel, sekarang nirkabel. Tarikan perangkatnya, ini kan nirkabel sekarang. Nah, kabel jaringan, jalur fisik untuk transmisi data seperti TCP, UTP atau STP, paling umum di LAN atau mungkin paling umum digunakan ya. Coaxial digunakan pada jaringan lama dan TV kabel. Dan ada fiber optik, kecepatannya tinggi, mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Dan untuk perangkat nirkabel itu menggunakan gelombang radio untuk koneksi tanpa kabel. Access point EAP menyediakan koneksi wifi yang seperti yang saya katakan tadi ya, hampir sama dengan yang saya sebutkan tadi. Mungkin ini agak beda, tentunya bisa digunakan untuk wifi, jaringan untuk internet dan lain-lain. Nah, ini ada repeater. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, repeater yang saya sebutkan sebelumnya, memperkuat sinyal jaringan agar jangkauan lebih jauh. Mungkin seperti kita jauh tapi kita bisa menjangkau internet dengan adanya repeater ini. Jadi kita dapat menjangkau internet tersebut. Dan selanjutnya ada modem, mengubah sinyal digital ke analog untuk koneksi ISP. Nah, bentuknya modem itu bisa agak kecil ya. Sebelumnya saya pernah gunakan waktu di pesantren dulu. Nah, gunanya modem itu untuk seperti kayak wifi ya, tapi dia sulit kalau agak jauh, tapi dia ukurannya agak kecil dan tentunya bisa dibawa kemana-mana. Itu tuh kalau modem itu terkadang kita isikan dengan kartu, dan kartu itu kita isikan pulsa, jadi dia bisa terhubung. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk komponen perangkat lunak software. Tadi kan hardware yang sebelumnya, sekarang software. Nah, sistem operasi jaringan NOS mengelola komunikasi hak akses pengguna dan layanan jaringan, contoh seperti Windows Server, Linux. Mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk Windows. Nah, kedua ada protokol jaringan, aturan standar komunikasi agar data dikirim dan diterima dengan benar, contoh TCP/IP yang sebelumnya saya jelaskan, tentunya HTTPS dan DNS. Nah, ketiga ada firewall dan keamanan, tentunya melindungi jaringan dan dari ancaman luar dengan menyaring lalu lintas data dan memblokir akses berbahaya. Nah, tentunya seperti kayak hacker-hacker ya, tentunya bisa menyaring data-data yang atau semacam ancaman dari luar, atau hacker-hacker yang ingin mengancam atau merusak data-data. Tentunya ini bisa digunakan untuk keamanan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan karena sudah di penghujung dari PowerPoint saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Mungkin apabila tidak paham mungkin bisa sharing ke teman-teman, ataupun mungkin teman-teman bisa lihat langsung ke YouTube. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.